Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama Bapak yaitu dalam Jasa Pendidikan. Hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang materi kelas 7 yaitu bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan dari Sabang sampai Merauke, sekarang kita akan langsung mulai pembahasan kita yaitu tentang materi yang akan Bapak bahas pada hari ini. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang arti kerjasama, kita akan membahas dulu yaitu apa tujuan nasional bangsa Indonesia yang ingin dicapai yaitu dalam upaya pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam alinea keempat. Jadi anak-anakku, tujuan nasional bangsa Indonesia itu ada beberapa tujuan yang telah Bapak rangkum. Ini sumbernya dari alinea keempat. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah tujuan nasional bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang jelas di sini adik-adik bisa menarik kesimpulan yaitu terdapat dalam pembukaan undang-undang alinea keempat yang sering kalian baca setiap hari Senin. Itulah tujuan nasional bangsa Indonesia. Baik anak-anakku yang sangat Bapak cintai, nah sekarang kita akan membahas yaitu materi apa arti dari kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Jadi adik-adik, dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, kita tidak terlepas apa yang namanya kerjasama. Jadi kerjasama ini adalah salah satu yang harus kalian lakukan, baik yang dilakukan di lingkungan keluarga kalian atau di lingkungan masyarakat, dan yang paling penting kalian adalah kerjasama di lingkungan sekolah nanti apabila kalian sudah masuk sekolah dengan secara seperti biasa setelah pandemik ini. Baik, anak-anakku, itulah arti dari kerjasama. Ya, oke. Berikutnya sekarang kita akan membahas apa itu arti gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah salah satu karakter bangsa Indonesia. Artinya adalah definisinya bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, dan umat beragama seperti itu. Jadi salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia, ciri khas karakternya adalah gotong royong. Mungkin kalian pernah melihat bagaimana masyarakat kita apabila terjadi musibah atau terjadi sesuatu yang di masyarakat, misalnya ada pembersihan lingkungan masyarakat, mereka bersama-sama turun terjun ke masyarakat untuk beramai-ramai bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, baik permasalahan yang ada di lingkungan masyarakatnya, malah yang lebih luasnya lagi adalah masalah yang berkaitan dengan skala nasional, misalnya memberikan bantuan kepada korban bencana alam yang terjadi di daerah lain atau provinsi lain. Itulah arti gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Baik anak-anakku, nah sekarang kita akan menggambarkan contoh kerjasama dalam kehidupan di sekolah. Misalnya, contohnya adalah partisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Ada ya. Nah, yang kedua adalah taati peraturan sekolah agar sekolah menjadi tertib. Yang ketiga, selalu bekerja sama, jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga dia tidak pernah diajak bekerja sama. Nah, yang keempat, tidak membuat masalah di kelas, misalnya peserta didik yang malas mengerjakan tugas tiket. Ya. Yang kelima adalah saling percaya. Jika kepercayaannya antara peserta didik hilang, sulit terbentuknya kerjasama, saling menghargai dan memberikan penghargaan seperti itu. Baik anak-anakku, itulah contoh kerjasama di dalam kehidupan sekolah yang harus kalian tetap bisa menjaganya dengan baik. Baik, sekarang
kita akan menggambarkan contoh kerjasama di kehidupan lingkungan masyarakat. Nah, contoh yang harus adik-adik lakukan di lingkungan masyarakat sebagai peserta didik adalah dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, kalian harus ikut aktif ya, membantu tetangga atau membantu orang tua, membersihkan hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat seperti menyapu atau membersihkan got-got seperti itu. Ikut serta ya anak-anakku seperti itu. Terus merayakan perayaan Hari Besar Nasional seperti 17 Agustus, kalian ikut partisipasi. Atau keagamaan, misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ada dalam Islam ada kegiatan Maulid Nabi, kalau mungkin dalam agama Kristen seperti upacara kegiatan Natal. Terus ada sanitasi dan sebagainya. Nah, itulah yang harus adik-adik lakukan ketika ada di lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya di lingkungan yang skalanya lebih besar, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Kedua adalah menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan dan program-program dari pemerintah. Itulah contoh kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, yang berikutnya. Maka oleh karena itu di sini ada yang harus kalian hindari, yaitu sikap-sikap yang tidak terpuji yang dapat mengganggu adanya kerjasama baik di lingkungan kalian, lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Salah satunya adalah fanatik sempit. Artinya adalah sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Yang kedua adalah individualis, sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga adalah eksklusivisme, sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena merasa dirinya paling kaya atau merasa dirinya paling ganteng, paling cantik, eksklusif. Nah, yang kelima, yang keempat adalah primordialisme. Artinya apa? Perasaan kesukuan yang berlebihan darah ya. Jangan sampai itu terjadi pada karakter kalian. Oke, yang berikutnya nak, apa arti penting kerjasama dalam kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara? Arti pentingnya adalah kerjasama adalah satu, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua adalah mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Tiga adalah mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 4. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Yang kelima adalah meningkatkan efektivitas efisiensi dalam bekerja. Baik, anak-anakku, demikianlah materi tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, cukup singkat dan semoga kalian bisa mengerti dan bisa menarik sebuah kesimpulan atau benang merah. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam materi-materi PKN, khususnya untuk materi tingkat SMP. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.